persiapannya sudah bisa dikatakan 100% selesai. Persiapan di Saudi sudah semuanya, mulai catering, penginapan, transport lokal, dan lain sebagainya. Ini penyelenggara ibadah haji yang high risiko yang besar. Iya. Karena saya lebih berpikiran bahwa ibadah ini kan wajib. Tapi pada kondisi kewajibannya dan istita'ahnya adalah mampu, salah satu keamanan, pada kondisi tanda keamanannya adalah perjalanan, pemerintah harus hadir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua persiapan haji 2026 disebut sudah 99% selesai. Visa hampir 100% terbit. Hotel, catering, transportasi, semua sudah siap. Tapi di saat yang sama, dunia sedang tidak baik-baik saja. Konflik di Timur Tengah memanas, harga minyak melonjak, dan ancaman keamanan bukan lagi sekadar kemungkinan. Pertanyaannya, Haji 2026 ini benar-benar siap? Atau justru sedang dipaksakan untuk tetap berjalan? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel El Leila Official. Karena di sini kita tidak hanya menyampaikan berita, tapi membedah fakta di baliknya. Sahabat semua, dalam berbagai pernyataan resmi di televisi nasional, pemerintah menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Haji 2026 siap 100%. Mulai dari penginapan, catering, transportasi di Arafah sampai Mina, hingga penerbangan. Semuanya diklaim sudah beres. Jadwal juga tidak berubah. 21 April, jemaah masuk asrama. 22 April, kloter pertama berangkat. Total jemaah mencapai 221.000 orang. Artinya, ini adalah operasi logistik besar yang melibatkan ratusan ribu manusia. Bahkan pemerintah juga menekankan adanya perbaikan besar dibanding tahun sebelumnya. Sahabat semua, ada 2 poin yang sering disebut sebagai terobosan. Pertama, visa haji. Tahun ini, hampir semua visa sudah terbit sejak pertengahan Ramadan. Berbeda dengan tahun lalu yang banyak bermasalah hingga menjelang keberangkatan. Kedua, kartu nusuk. Tahun ini dijanjikan sudah dibagikan di Indonesia, bukan lagi di Arab Saudi. Artinya secara administratif memang terlihat jauh lebih rapi. Tapi pertanyaannya sekarang berubah. Apakah kesiapan administratif cukup untuk menjamin keselamatan jemaah? Nah, disinilah kita masuk ke masalah yang sebenarnya. Saat pemerintah menyatakan semua siap, dunia justru sedang bergerak ke arah yang tidak stabil. Konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel terus meningkat. Dan ini bukan konflik biasa. Ini konflik yang berdampak langsung ke jalur penerbangan internasional, harga energi global, dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Harga minyak bahkan naik hampir 2 kali lipat, dari sekitar $60 menjadi mendekati $100 per barel. Dan ini bukan sekadar angka, karena dampaknya langsung ke biaya penerbangan haji, logistik makanan, dan transportasi di Arab Saudi. Pertanyaannya, bagaimana langkah mitigasi pemerintah? Sudah cukup atau belum? Sahabat semuanya, pemerintah menyatakan sudah melakukan mitigasi, mulai dari koordinasi dengan Arab Saudi, komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, hingga menyiapkan berbagai skenario. Bahkan disebutkan, ada kemungkinan mengubah jalur penerbangan, menambah biaya operasional, atau bahkan tidak memberangkatkan jemaah. Tapi disinilah letak masalahnya. Semua masih bersifat kemungkinan antisipasi jika terjadi. Belum ada satupun yang benar-benar diuji di kondisi nyata seperti sekarang. Beberapa pengamat menyampaikan hal yang jauh lebih serius, bahwa penyelenggaraan haji tahun ini adalah high risk operation. Kenapa? Karena risikonya bukan lagi soal keterlambatan bus atau catering, tapi bisa sampai ke gangguan penerbangan, penutupan bandara, bahkan skenario evakuasi darurat lintas negara. Bayangkan kalau
bandara terganggu, jalur udara ditutup, atau fasilitas strategis jadi target serangan. Apakah kita sudah benar-benar siap menghadapi skenario itu? Di sisi lain, ada satu prinsip penting dalam ibadah haji. Haji itu wajib jika mampu. Dan mampu di sini bukan hanya soal uang atau kesehatan, tapi juga keamanan, keselamatan, dan kepastian perjalanan. Jika keamanan tidak terjamin, maka kewajiban itu bisa gugur. Ini bukan opini. Ini prinsip dasar dalam syariat. Artinya, pertanyaannya bukan lagi bisa berangkat atau tidak, tapi layak diberangkatkan atau tidak. Nah, sahabat semua, sekarang kita masuk ke isu yang lebih sensitif. Dana haji Indonesia saat ini mencapai hampir 239 triliun rupiah. Sebagian digunakan untuk menekan biaya jemaah dan menutup selisih operasional. Tapi, jika biaya haji naik akibat konflik global, pertanyaannya, dana ini akan diambil dari mana? Ada kekhawatiran bahwa nilai manfaat dana haji akan dipakai lebih besar dan dampaknya bisa menggerus hak jemaah di tahun berikutnya. Artinya, haji 2026 bisa berdampak ke haji 2027. Dan satu hal lagi yang sering tidak dibahas, kondisi mental jemaah. Bayangkan, mereka sudah menunggu bertahun-tahun, sudah membayar, sudah siap berangkat. Tapi, di saat yang sama, setiap hari melihat berita perang, rasa was-was ini bukan hanya dirasakan jemaah, tapi juga keluarga di rumah. Dan sampai hari ini, belum ada komunikasi masif yang benar-benar menenangkan mereka. Dan ada satu fakta yang tidak boleh kita lupakan. Otoritas haji sepenuhnya ada di Arab Saudi. Artinya, jika sewaktu-waktu mereka memutuskan membatasi jemaah, menunda, atau menghentikan, Indonesia tidak punya pilihan selain mengikuti. Kita pernah mengalami ini saat pandemi, dan itu bisa terjadi lagi. Jadi haji 2026 ini memang terlihat siap di atas kertas. Administrasi rapi, sistem diperbaiki, visa beres, tapi di luar itu ada faktor yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Geopolitik, keamanan global, dan stabilitas kawasan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siap atau tidak, tapi seberapa besar risiko yang harus ditanggung oleh jemaah. Karena pada akhirnya ibadah haji bukan hanya soal berangkat, tapi soal pulang dengan selamat. Jangan lupa like, share, dan subscribe El Leila Official. Karena kebenaran harus terus kita suarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.